Baik, salam sejahtera, selamat pagi ya. Kondisi di sini masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang deret series of power of the natural numbers, atau deret pangkat ya dari bilangan ASCII ya. Oke, kita ketahui bahwa 1, 2, 3 dan seterusnya itu kan bilangan asli ya. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah n, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk ini, sigma dari R sama dengan 1 sampai n ya. Jadi R-nya itu dari R sampai dari 1 sampai n. Nah, ini dijumlahkan. Nah, ini adalah contoh dari deret aritmatik ya yang sudah kita pelajari sebelumnya, dimana nilai awalnya itu adalah 1 ya, kemudian selisihnya itu adalah 1 ya, atau A sama dengan 1 dan D sama dengan 1 ya. Kemudian dijumlahkan ya dari bentuk n pertama melalui bentuk persamaan seperti ini ya. N R dari 1 sampai n, kemudian R-nya itu dijumlahkan dari 1 ya, R itu 1, terus lagi 2, 3 dan seterusnya dijumlahkan sampai n. Nah, kita ketahui bahwa bentuk persamaan deret aritmatik itu adalah cara mencarinya ya. Kalau kita mencari jumlah dari beberapa n, itu adalah seperti ini ya. N per 2 dikali dengan 2A tambah n minus 1 kali D. Nah, karena A-nya itu 1, D-nya itu 1, maka menjadi ini. D-nya ya, D-nya 1 ya. Maka menjadi ini N per 2 kali 2 tambah N minus 1 ya. Karena D-nya 1, A-nya 1. Atau bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. N kali N tambah 1. Nah, jadi dari sini kalau kita lihat secara matematisnya adalah ini N ini ya, yang dari sini ya, N per 2 kali N tambah kali ya tambah N kurang 1 ya ini. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Kita perhatikan di sini 2 kurang 1 kan 1 ya kan, maka sisa ini 2 kurang 1 kan sisa 1, jadi plus 1 ya, sisa N tambah 1 dikali dengan N ini tadi. Atau kita bisa tuliskan seperti ini, N-nya di 2-nya ke bawah sini. Oke, ini matematis, sehingga bentuk persamaannya seperti ini. Oke, sekarang contoh kita ingin menghitung bilangan asli ya dari 100 ya, 100 pertama ya, dari 100 pertama. Berarti kita bisa tuliskan bentuk persamaannya ini begini. Dari ini ya, dari sini tadi n-nya kita ganti dengan 100 ya. N-nya kita ganti 100, artinya ini ada 100 ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, itu ada
100. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 100. Berarti n-nya kita ganti 100. Maka bisa ditulis seperti ini. Dan hasilnya adalah 5050. Ya. Kemudian bagaimana kalau penjumlahan kuadrat? Penjumlahan kuadrat ya seperti ini ya, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dan seterusnya sampai n kuadrat. Maka kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan identity ya. Jadi identitinya adalah n tambah 1 pangkat 3. N tambah 1 pangkat 3 atau sama dengan n pangkat 3 tambah 3n kuadrat tambah 3n tambah 1. Jadi n tambah 1 pangkat 3 itu kan gini ya. N tambah 1 pangkat 3 berarti n tambah 1 kali n tambah 1 kali n tambah 1. Ya. Kita selesaikan dulu yang ini ya. Maka menjadi n kuadrat tambah n tambah 1, iya kan? Atau n kuadrat tambah 2n tambah 1. Terus ini dikalikan lagi dengan yang ini, n tambah 1. Maka menjadi n pangkat 3 ya, tambah n pangkat 2 tambah 2n kuadrat tambah 2n tambah n tambah 1, ya kan? Maka ini menjadi n pangkat 3 tambah 3n pangkat 2 tambah 3n tambah 1. Ya, sama ya. 3n kuadrat tambah 3n tambah 1, ya kan? Nah, kemudian n pangkat 3 ini kita geser ke sini ya. Maka menjadi minus n pangkat 3 sama dengan 3n kuadrat tambah 3n tambah 1. Nah, kemudian setiap huruf n ini kita ulangi dengan n minus 1. Kita ganti dengan n minus 1. Jadi n yang ini kita ganti dengan n minus 1, ini juga, yang ini juga. Maka hasilnya seperti ini. Nah, kita ulangi lagi, n-nya ganti dengan n minus 1 ya. Ini lagi kita ganti n minus 1, ini ganti dengan n minus 1, ini ganti dengan n minus 1. Maka dia menjadi seperti ini. Selanjutnya lagi, kita rubah lagi. N minus 1 ini, n yang ini kita ganti lagi dengan n minus 1. Ini juga begitu, n minus 1. Ini ganti n minus 1, ini juga ganti dengan n minus 1. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Ya, begitu terus. Maka bisa kita tuliskan juga sampai pada akhirnya dia seperti ini.
ya kan? Sampai pada akhirnya dia kan seperti ini. Dia sampai menjadi N, misalkan kalau N-nya itu 10, maka nanti apa, 10 kurang 9 ya, sampai seperti itu. 10 kurang 9, yang ini 10 kurang 8 ya. Ini kan berarti hasilnya 2 kurang 1 ya kan, 2 kurang 1, dan hasilnya adalah ini 3 kali 1 kuadrat tambah 3 kali 1 tambah 1 ya. Oke ya. Ini N tadi contoh, N kalau N-nya 10 itu contoh aja. Bisa N berapapun ya. Tapi pada akhirnya dia akan seperti ini. Ya, sampai seperti ini 2 dan 1 ini di akhirnya. Nah, ini jika kita tambahkan semua ya dari sini, mulai dari sini nih. Mulai dari sini kita tambah sampai yang di sini, maka yang di sisi kirinya itu akan tersisa hanya ini. Kenapa tersisa hanya N plus 1 pangkat 3 minus 1 pangkat 3? Karena kalian bisa perhatikan di sini. Sini minus, ini kalau ditambahkan minus N pangkat 3 ditambahkan dengan N pangkat 3 habis, ya kan? Ini juga begitu. Minus N minus 1 minus N minus 1 pangkat 3 ditambahkan dengan N minus 1 pangkat 3 habis. Ini lagi habis juga nih. Begitu terus ya. Sampai pada akhirnya ini ya terakhir nih. Minus 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3, maka habis juga. Maka sisa minus 1 ini. Minus 1 dan yang di awal ini. Yang di awal itu tadi ini ya. Ini. N plus 1 pangkat 3. Itu sisi kirinya ya, sisi kiri. Sisi kiri dari sama dengan. Nah, di sisi kanan dari sama dengan, kalau kita jumlahkan ini, mulai dari sini, ini kita tambah dengan ini, ya. Kita tambah sampai di sini. Maka hasilnya adalah ini. 3 kali N kuadrat, tambah N minus 1, ya ini dari sini. 3 ini, kemudian N-nya ini kita tambah ya, N kuadrat ya, tambah N minus 1 kuadrat, ya kan, tambah N minus 1 minus 2 kuadrat, tambah ini ya, sampai pada akhirnya sisa ini 1 kuadrat ini, ya toh. Nah, yang sebelahnya ini kalau kita tambahkan yang ini, yang 3N tambah 3N minus 1, dan seterusnya ini 3N minus 2, 3N minus 3, sampai 3 kali 1 ini, maka bisa dituliskan seperti ini. Ya. Ya, kali 2 kali 1 ya. Nah, ini 2 yang ini 1. Tadi juga begitu. Yang 2 kuadrat tuh yang ini, 1 kuadrat ini, yang ini tadi. Dan yang terakhir ini 1, berarti kan sesuai dengan banyaknya N. Ya tah? 1 ini. Ada berapa N? Kalau 10 berarti 10 kali 1. Sehingga kita bisa tulis di sini N kali 1 yang terakhir. Nah, ini kan berarti bisa kita tuliskan dalam bentuk sigma seperti ini.
3 sigma R sama dengan 1 sampai N R kuadrat. Ya kan? Jadi mulai dari R kuadrat berarti ya R 1, 2, 3, dan seterusnya sampai berapa N. Ya, N-nya berapa ya? Itu R-nya diganti. Yang satunya ini kalau dengan bentuk sigma berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Ditambah dengan N. Ya, ini tidak ada kuadrat ya, R-nya. Karena di sini tidak ada ya. Sini tidak ada kuadrat. Nah, sehingga ini ya, kalau kita jabarkan menjadi seperti ini, itu sama dengan ini ya. Ya, sama dengan ini. Kemudian kalau kita sederhanakan lagi, yang terakhir ini adalah 3N kali N tambah 1 bagi 2. Nah, itu aritmatik series ya. Di pertemuan atau di video sebelumnya itu penjelasannya ada kenapa sigma seperti ini ya menjadi ini. Itu ada di video sebelumnya. Oke. Kemudian ini 1 kurang 1 0 ya, sisa ini berarti sisa ini saja. Dan ini ketika dijumlahkan ya, ketika dia dijumlahkan ini maka menjadi apa? Ini kan kalau kita jumlahkan maka menjadi ini 2 ya, tambah 2 ya, maka di sini 3 N tambah 1 ditambah dengan N 2 bagi 1 2 kali ini 2N ya. Ya dah. Atau bisa kita tuliskan kalau ini dijumlahkan maka menjadi 3N kali N tambah 2N tambah 1. Iya toh? Bagi dengan 2. N tambah 2N 3N ya kan? Sehingga menjadi 3N kali 3N tambah 1 bagi 2. Sama ya? Sama tidak? Bentar. Ini tidak bisa. Ini harus ini 3N tambah 1 ini tambah 2N ya, bagi dengan 2 ya toh. Maka kita masukkan dulu, kalau kita mau jumlahkan kita masukkan dulu 3N kuadrat tambah 3 tambah 2N
3N ya sini, 3N. Maka menjadi seperti ini. Dibagi dengan 2. Turunkan sedikit. Gitu, 3N kuadrat tambah 3N tambah 2N, atau kedua ya, atau ini sama dengan 3N kuadrat tambah berapa? 5. 5N dibagi dengan 2. Gitu ya. Coba perhatikan. Ini matematis saja, ini 3N tambah 3N kali N tambah 1. Iya tah, gitu tah. Tiga N kuadrat, 3N kali N tambah 1 kan 3N kuadrat tambah 3N. Sama tidak? 3/2 tambah N kali N kuadrat kali 3/2. Ya, sama ya. Ini kan berarti sama saja dengan ini kan 3N kuadrat per 2 tambah 5N per 2. Nah, 5N per 2 ini kan sama saja dengan 3. 5 pakai 2 kan berarti 3. Ya toh? 5 bagi 2 berapa? 2. 3 1/2 ya, 3,5 ya. Sebentar, 2,5 ya, 2,5. 2,5 N. Apa beda ya? Bentar, ini 3R kuadrat tambah 3N. N kali N tambah 1 bagi 2 tambah 2N per 2. Itu kan dari 2 bagi 1, 2 kali N, 2N. Kemudian dijumlahkan menjadi seperti ini. 3N kali N tambah 1 tambah 2N.
sehingga menjadi 3n kuadrat tambah 3n ya, ditambah dengan 2n. Oke ya, ini kalau 2 bagi 2 kan 1, sisa n ya. Sehingga 3n kuadrat tambah 5n. Oke ya, jadi bentuk yang ini dia menjadi 3/2 kali n kuadrat tambah n. Ini kan 3 kali n kuadrat ya, 3n kuadrat, n-nya kuadrat, kemudian yang sebelahnya menjadi n saja ya. Ya. Jadi yang ini sabar. Ini bukan seperti ini. Kita pindahkan aja ya di bawah sini. Bentar. Hapus ini. Jadi ini ya, kita coba selesaikan. Nah ini jadi matematisnya itu seperti ini. Itu menjadi 3/2 dikali dengan n kuadrat ya, tambah n bagi tambah 1 ya, tambah 1, kemudian 3n 3 n kuadrat tambah n bagi dengan 2 tambah n. Ini harusnya 3 ya, 3n ya harusnya. Kemudian ini kan 2 tambah
2, iya toh? Kalau kita pecahan kan seperti itu. 2 bagi 2, 1, maka ini tetap 3 kali n kuadrat tambah 3n. Yang sebelahnya 2 bagi 2, 1, ini menjadi n saja. Iya kan? 2n, sorry. 2n. Maka dia menjadi 3n kuadrat tambah 5n bagi dengan 2. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 3/2 kali n kuadrat tambah apa? 3/2 kali berapa sama dengan 5/2? 3 kali 3 kali n saja berarti ya. Kalau yang hasilnya kan n saja ya. 3/2 kali n. Oke, ini nanti kita coba bahas lagi. Jadi yang jelas ini hasilnya seperti ini ya. Setelah menyederhanakan ini, kemudian menjadi 2n pangkat 3 tambah 2n ini ya. Ini kan ditambah. Bentar. Oh, ini tadi yang 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 tambah 3n tambah 2n. Kalau yang ini 2n pangkat 3 tambah 6n pangkat 2 tambah 4n. Kalau kita kalikan 2 ini ya, kita kalikan 2 masing-masing ini, kita kalikan 2, maka menjadi seperti ini. Ya, itu akar-akaran matematika saja. Ini dikalikan 2 juga, sisa 3n kuadrat tambah 3n. Nah, sehingga kalau kita mau cari 6 sigma r kuadrat ini, berarti ini pindah ke sini ya, 3n pindah ke sini, 3n kuadrat berarti ketemu dengan 6n kuadrat ini. Minus, berarti 6n kuadrat minus 3n kuadrat, berarti 2n kuadrat. Terus yang 3n ini pindah ke kiri, jadi minus, dikurangi oleh 4n. 4n kurang 3n berarti n ya, 1n. Ya, yang ini tetap. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Dan disederhanakan lagi, berarti ini rumusnya. R kuadrat, sigma dari R kuadrat itu sama dengan n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1. Yang dibagi dengan 6 ya. Oke. Karena ini kalau kita sederhanakan 2n pangkat 3 plus 3n kuadrat tambah n, itu faktornya adalah ini, n kali n tambah 1 kali 2n tambah 1. Nah, n kali 2 kali n kali n pangkat 2 n kuadrat ya, kali 2n kan 2n pangkat 3 yang ini tadi.
dan seterusnya ya, faktor biasa. Nah, ini adalah rumusnya. Ini adalah bentuk persamaannya. Sehingga kalau kita misalkan mau ambil 12 pertama ya, bentuk 12 pertama dari series ini, series kuadrat ini, maka tinggal kita masukkan n-nya ini diganti dengan 12. Nah, ini 12 diganti dengan 12, n semua diganti dengan nilai 12. Maka hasilnya langsung kita bisa dapat 650. Nah. Oke, itu yang kuadrat. Kemudian bagaimana yang bentuk pangkat 3? Nah, pangkat 3 tentu prosesnya hampir sama, kita menggunakan identity. Kalau pangkat 3 berarti identitinya kita pakai pangkat 4, n tambah 1 pangkat 4 ya, sehingga hasilnya seperti ini. Dan kita tulis ulang menjadi seperti ini ya, angka n pangkat 4-nya kita pindah ke ruas kiri, yang ini tadi pindah ke kiri menjadi minus. Kemudian dengan trik yang sama, n-nya diganti dengan minus 1 ya. Nih. Semua n yang di sini kita ganti dengan n minus 1. Jadi pada akhirnya hasilnya didapatkan seperti ini ya, dengan cara yang sama seperti yang kuadrat di atas. Nah, ini bentuk ini kan sebenarnya series aritmatik ya, series aritmatik dari sigma R ya kan. Jadi bisa dituliskan juga dengan bentuk seperti ini. Oke, sehingga yang perlu kita pahami ya dari tiga bentuk tadi ya di atas. Nah, untuk sigma R ya, kita tahu bentuknya seperti ini untuk deret aritmatik. Kemudian kalau sigma kuadrat ya, sigma R kuadrat, bentuk deret aritmatiknya seperti ini dari penyelesaian rumus di atas tadi. Kemudian kalau sigma R pangkat 3 ya, bentuk series aritmatiknya adalah seperti ini ya. Jadi ini penting, ini menjadi alat bantu ya, rumus bantu untuk menghitung bentuk-bentuk yang lebih kompleks ya. Contoh seperti ini bentuk yang lebih kompleks dari sigma R kali 3 tambah 2R. Dari R sampai R sama dengan 1 sampai 5. Maka bentuk seperti ini, cara menyelesaikannya adalah kita pisahkan dulu satu-satu nih. Ini sendiri sigma 3R dan sigma 2R ya, sendiri-sendiri, kemudian dijumlahkan seperti ini. Nah, sigma R itu ini kan tiganya bisa ke depan ya, tiganya ke depan sigma seperti ini. Yang ini juga duanya pindah ke depan sigma menjadi seperti ini. Nah, sigma R itu kan ini pakai rumus ini, tinggal kita masukkan. Kemudian sigma R kuadrat kita pakai rumus yang ini, tinggal masukkan yang ini, ganti n-nya ganti dengan berapa? Ganti dengan 5. Ini juga ganti dengan 5. Sehingga ini setelah dimasukkan seperti ini, maka hasilnya adalah 155. Oke. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke infinite series. Kalau tadi deret yang berhingga ya, deret yang sampai n gitu ya, n-nya itu tertentu ya.
Ada bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Nah, kalau infinite series artinya deret yang tidak berhingga. Deret yang tidak berhingga. Tidak ada ujungnya gitu ya. Infinite. Contoh kayak ini, 1 tambah setengah tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya. Nah, ini terus gitu ya, terus. Kalau yang deret seperti ini kita ketahui ini adalah bentuk deret geometrik ya, geometrik atau deret geometrik infinite, karena dia tak berhingga. Jadi kenapa kita tahu geometrik? Karena selisihnya itu adalah rasio ya, 1/4 bagi 1/2 ya. Dia tidak bisa dikurangi. Kalau dia dikurangi berbeda ya. Nah, jadi A nya 1, R nya itu setengah ya. R atau rasionya itu setengah, 1/4 bagi 1/2 setengah. Kemudian nah ini kita jumlahkan dari bentuk N pertama ya, seperti ini. Jadi rumusnya kan ini setengah itu kan R ya, R pangkat K. Kemudian A kali, ini kan ada rumusnya ya, di video sebelumnya ini ada rumusnya. Jadi tinggal masukkan A sama dengan R ya. A nya itu 1, R nya itu setengah. Nah, sampai hasilnya seperti ini. Yang di bawah pembilangnya ini 1 bagi kurang setengah itu setengah ya kan, setengah. Kita coba kerjakan di sebelah ini ya. Yang di bawah ini kan setengah ya kan, sehingga ketika dibalik maka ketika diproses maka setengahnya menjadi, ketika dibagi pecahan kan berarti pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang ya, sehingga ini menjadi 2 kita tulis ini dulu, 1 kali ini 1 kali 1 tetap 1 ya, dikurang dengan 1 kali setengah pangkat N, berarti setengah pangkat N ya. Nah, dibagi dengan 2 berarti ini dikali dengan 2 lagi. Kali dengan 2 ya kan. Nah, setengah ini yang ini setengah pangkat 2 itu sama saja dengan 1/2 pangkat, ini bukan pangkat 2 ya, ini N ya. N. Setengah pangkat N berarti sama saja 1/2 pangkat N ya. Jadi yang ini sama dengan ini ya, sama ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini 1/2 pangkat N ya, di sini di bawah ini yang ini 1/2 pangkat N ini, kalau N-nya itu tak berhingga ya, ketika N itu tak berhingga maka
Sama saja 1 bagi tak berhingga ini. Karena kalau 2 pangkat tak berhingga kan berarti tak berhingga. Maka 1 bagi tak berhingga itu sama dengan 0. Nah, kalau ini 0, maka sisa 2 ya. Jadi deret series ya, infinity, deret geometrik infinity ya, deret geometri tak berhingga dari ini bentuk seperti ini adalah 2. Nih. Adalah 2. Itu untuk deret geometrik. Nah, bagaimana kalau seandainya bentuknya itu adalah aritmatik ya, seperti ini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 kan ini selisihnya 2 ya. Hanya 1, 2. Maka ketika kita hitung seri deret aritmatik dari ini yang tak berhingga, berarti kan 7, 8, 9, 10 sampai tak berhingga. Ya, rumusnya kan seperti ini ya. Tinggal kita ganti A sama D dan N. N-nya itu nanti ganti dengan tak berhingga. Nah, ketika A-nya 1, D-nya 2, maka menjadi seperti ini ya. 2 kurang 2 habis. Kemudian 2n kuadrat ya. Berarti ini 2n kali n kan 2n kuadrat dibagi 2. Berarti hasilnya adalah n kuadrat. N kuadrat ini n-nya ganti dengan tak berhingga, maka tak berhingga. Jadi deret aritmatik infinity dari ini adalah tak berhingga. Tentu ini adalah bukan, ini nilai yang sangat besar dan ini tidak termasuk sebuah deret ya, berarti ini bukan nilai numerik ya, bukan nilai numerik. Jadi yang terjadi pada deret aritmatik jika kita mencoba menemukan jumlah dari infinity-nya, maka kita akan selalu mendapatkan nilai seperti ini ternyata. Plus infinity atau minus infinity. Itu hasilnya seperti itu. Tetapi untuk geometrik itu memungkinkan untuk mendapatkan hasil numerik ya, nilai yang angka gitu, bukan infinite. Jadi kita tidak akan mungkin bisa mengevaluasi atau menyelesaikan bentuk dari deret aritmetik yang infinite. Jumlah dari deret aritmatik yang infinite. Tapi kalau untuk yang deret geometrik yang infinite, maka ada kemungkinan kita mendapatkan hasilnya. Dengan syarat ini ya, syarat ketika kita bisa menyelesaikan deret geometrik infinite, itu syaratnya adalah R-nya itu lebih kecil dari 1. Nah, R-nya lebih kecil dari 1. Ini kan tadi yang pertama itu ini, R-nya kan setengah ya, lebih kecil dari 1. Maka itu kemungkinan akan mendapatkan nilai numerik.
kemungkinan besarnya ya. Kemudian R pangkat N-nya itu adalah 0 ketika N tak berhingga ya. Itu syaratnya. Maka dalam kasus itu rumusnya berubah menjadi seperti ini. A per 1 minus R. A-nya itu nilai awal, R-nya itu rasio ya, rasio. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan seperti ini. Kita akan lanjut pembahasan berikutnya pada video-video mendatang. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.